Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita lanjut lagi di materi bahasa Indonesia ya. Nah, untuk kemarin itu masih definisi tentang cerita sejarah. Udah paham kan apa itu cerita sejarah? Ya, yang namanya cerita sejarah. Jadi ada nilai sejarah di balik semua kisah ya. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang menganalisis cerita sejarah. Untuk menganalisis struktur teks cerita sejarah itu ada dua kriteria. Yang pertama, cerita sejarah fiktif atau fiksi. Yang kedua, cerita sejarah fakta. Untuk yang pertama itu adalah kriteria sejarah fakta. Kriteria fakta ada apa aja sih yang harus diperhatikan ya ketika kita dalam menganalisis cerita sejarah? Nah, yang pertama ada struktur teks yang kita harus perhatikan, lalu ada kebahasaannya, terus ada bentuk penulisannya, dan juga ada makna yang ada di dalamnya. Untuk yang kedua itu ada kriteria fiksi. Nah, ketika kita menganalisis unsur cerita sejarah itu kita harus menganalisis ini. Kalau dari secara fiksinya ada 7 loh ya. Untuk yang pertama itu ada tokohnya, ada alurnya, ada temanya, lalu juga ada sudut pandang, majas, terus ada nilai didik. Nah, untuk selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam cerita sejarah. Nah, itu ada 6 ya. Nah, yang pertama kita harus menggunakan kata benda atau kata ganti. Nah, yaitu menyebut nama kata tertentu, tempat tertentu ya. Contohnya misal bahasa Melayu, terus juga kata tertentu tuh anak laki-laki, terus juga misalkan tempat tertentu tadi daerah tertentu, Kepulauan Nusantara. Nah, itu adalah contoh dari kata ganti ya. Untuk yang kedua itu menggunakan tokoh sentral. Maksudnya apa? Maksudnya jadi di dalam suatu cerita sejarah tersebut dari judulnya sudah terlihat untuk yang digunakan itu tokoh utama ya, dan juga ceritanya semuanya tentang tokoh utama. Contohnya kisah Siti Nurbaya. Nah, itu kan dari judulnya, terus isi cerita sejarahnya juga adalah tentang Siti Nurbaya, tentang si tokoh utamanya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata sifat atau yang bisa menjelaskan frasa nominal atau kata benda ya. Nah, maksudnya itu apa? Jadi di sini ada 2 kata sifat. Nah, itu tergabung menjadi satu dan menjadi satu nominal atau satu kata benda. Untuk contohnya seperti kata raja adil, rumah mewah, terus juga apa ya, gadis cantik. Nah, itu adalah 2 kata sifat namun digabungkan menjadi satu kata benda. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kata konjungsi. Apa sih konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, di sini bisa apa aja? Ada kata keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga keterangan tujuan. Yang kelima yaitu menggunakan kata yang menggambarkan masa lampau. Contohnya itu adalah pada zaman dahulu, terus di suatu hari. Nah, itu adalah kata-kata yang menggambarkan masa lampau. Yang keenam yaitu menggunakan frasa adverbial. Yaitu apa? Kata yang menggambarkan suatu tempat atau kejadian peristiwa. Contohnya kalimat sekembali dari kerajaan, lalu juga bisa setelah melewati hari yang lelah. Nah, itu adalah salah satu kalimat ya dari frasa adverbial. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk materinya. Nah, ternyata kalian tahu nggak kalau namanya cerita sejarah itu bisa disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi loh. Pasti penasaran kan? Nah, kalian udah tahu belum apa itu arti eksplanasi? Udah lah, pasti kan kelas 11 belajar ya nggak? Oke, tapi nggak apa-apa, ibu ulang lagi ya. Teks eksplanasi itu adalah jadi cerita
ya, yang menjelaskan tentang proses-proses kejadian, fenomena, ya bisa fenomena alam, sosial, budaya, ya jadi dijelaskan semuanya dari detik-detik kejadian prosesnya. Dan itu juga adanya nilai cerita sejarah, ya. Contohnya meletusnya Gunung Krakatau, ya kan, gerhana matahari pada tahun 2018. Nah, itu juga bisa dikatakan fenomena, dan itu kita bisa jadikan sebuah teks eksplanasi dan juga sejarah, ada nilai sejarah. Dan juga bisa tsunami Aceh. Nah, itu juga bisa dikatakan nilai sejarahnya ada, dan kita juga bisa membuat dari segi teks eksplanasi. Jadi prosesnya, fenomenanya semuanya ada. Nah, untuk cerita sejarah itu juga bisa dilihat dari nilai-nilainya loh. Nah, nilainya itu udah banyak banget. Ada 15, ada 15, ada 15. Kurang ya? Ada 15 pokoknya. Nah, yuk kita lanjut untuk materi selanjutnya yang 15 nilai itu. Udah paham ya apa itu tadi nilai-nilainya tuh yang 15. Kalian tadi udah tahu tuh kan, untuk teks eksplanasi bisa dijadikan nilai sejarah juga. Nah, sekarang cerita sejarah juga bisa menulisnya itu secara pribadi loh ya. Jadi kita bisa katakan menulis cerita sejarah pribadi. Nah, itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti biografi atau autobiografi dan juga catatan harian. Nah, kalau autobiografi itu adalah cerita sejarah atau cerita ya, identitas kita, ya pengalaman kita yang ditulis oleh diri sendiri. Kalau biografi baru ditulis oleh orang lain. Kalau untuk catatan harian yaitu hanya cerita-cerita saja. Ketika kalian mau menulis cerita sejarah pribadi, nah ini juga ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, jadi udah paham ya untuk materi hari ini yang kita sudah belajar bareng-bareng. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.